Bahasan selanjutnya adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Untuk mempelajari letak geologis Indonesia, maka kita perlu menggunakan aplikasi Google Earth. Indonesia terletak pada pertemuan dua pegunungan muda yang terbesar di dunia, yaitu pegunungan Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Sirkum-Pasifik dimulai dari pegunungan Cordilleras de los Andes yang berada di Amerika bagian selatan. Kemudian pegunungan Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, dan Sierra Madre del Sur. Selanjutnya adalah pegunungan Sierra Nevada, lalu pegunungan Rocky, pegunungan Alaska, kemudian rangkaian kepulauan Aleut, rangkaian kepulauan Kuril, selanjutnya adalah kepulauan Jepang, menuju ke Republik Tiongkok, lalu ke Filipina, kepulauan Filipina. Di sini ada dua cabang, ya. Ada yang menuju ke Kalimantan dan satunya lagi ada yang menuju ke kepulauan Sulawesi dan kepulauan Maluku. Selain Sirkum Pasifik, ada lagi satu, yaitu Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania dimulai dari pegunungan yang berada di sekitar Laut Mediterania atau Laut Tengah, yaitu di sini ada pegunungan Alpen, kemudian ke pegunungan Kaukasus. Ini pegunungan Kaukasus. Kemudian ke wilayah pegunungan Himalaya. Ada pegunungan Himalaya, Tinshan, Altai, Altintak. Ya. Lalu dari pegunungan Himalaya, ini pegunungan Himalaya, kemudian ke kepulauan Andaman dan Nicobar. Kepulauan Andaman dan Nicobar. Kemudian sampai ke Indonesia ada dua jalur. Ada jalur luar yang disebut dengan Outer Ah. Ada jalur dalam atau Inner Ah. Jalur luar diantaranya adalah ada Pulau Nias, ada Pulau Tanah Bala, Pulau Siberut,
ya, sampai di selatan Pulau Jawa. Sedangkan yang jalur inner A itu adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, pulau-pulau di Nusa Tenggara, sampai di Laut Banda, ya, di wilayah Maluku. Apa akibatnya kalau Indonesia terletak pada pertemuan dua jalur pegunungan muda yang terbesar di dunia? Iya, Indonesia memiliki banyak gunung api. Coba sebutkan gunung apa saja yang berada di Indonesia yang sifatnya masih aktif. Gunung Merapi adalah gunung yang paling aktif di dunia. Indonesia juga memiliki gunung yang terdapat di bawah permukaan laut, yaitu Gunung Anak Krakatau. Di mana puncaknya muncul ke permukaan bumi. Coba sebutkan 10 gunung api di Indonesia selain Merapi dan Krakatau. Yang kedua, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama di dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di manakah lempeng itu? Ya, ini adalah lempeng Australia, kemudian ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu gabungan antara Asia dengan Eropa. Lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Ya, lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan kenapa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi akibat tumbukan antar lempeng. Ketiga adalah Indonesia terletak di antara 3 dangkalan besar. Ya, dangkalan atau paparan atau continental shelf. Yang pertama adalah dangkalan Sunda. Ini kita bisa lihat warnanya lebih muda, warna birunya itu lebih muda daripada laut di sekitarnya. Makanya disebut dangkalan. Dangkalan Sunda. Kemudian dangkalan Sahul. Nih. Dan laut di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, yaitu laut yang sifatnya lebih dalam. Sebelum zaman es mencair atau Pleistosin, seperti Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, ini bersatu dengan benua Asia. Ya, ini ditandai dengan laut yang dangkal yang berwarna biru muda.
Begitu juga Indonesia bagian timur. Wilayah Papua ini bersatu dengan benua Australia. Sedangkan di bagian tengah ini dibatasi oleh laut dalam yang disebut dengan wilayah pertengahan. Karena wilayah Kalimantan, Jawa, dan Sumatera dulunya menyatu dengan benua Asia, maka jenis fauna di wilayah ini hampir sama dengan jenis fauna di benua Asia. Seperti gajah Sumatera itu hampir sama dengan gajah yang terdapat di wilayah Thailand. Tipe fauna di Indonesia itu dibatasi oleh suatu garis yang bernama garis Wallace, ya, membatasi Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah, ya. Ini ada garis Wallace, dan yang Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur ini dibatasi oleh garis Weber. Wilayah Indonesia bagian barat, tipe hewannya disebut dengan tipe Asiatis. Sedangkan yang sebelah timur disebut tipe Australis. Sementara untuk wilayah bagian tengah disebut tipe peralihan. Contoh dari fauna tipe Asiatis adalah ada gajah Sumatera, orangutan, ada tapir, banteng, badak bercula satu, harimau, dan sebagainya. Untuk wilayah Papua, jenis faunanya hampir sama dengan wilayah Australia, seperti burung cendrawasih, kanguru atau walabi, ya, kuskus, dan sebagainya. Sedangkan fauna peralihan contohnya adalah babi rusa, burung maleo, tarsius, dan anoa. Di Nusa Tenggara Timur terdapat suatu taman nasional Pulau Komodo. Di sini dihuni oleh fauna khas Indonesia, fauna endemik, yaitu komodo.